Tuhan, selamat sore. Kita boleh berkumpul pada sore hari ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita tinggalkan setiap kesibukan kita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan, karena kita percaya bahwa ketika kita datang dengan kesungguhan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan, maka Tuhan yang akan terus memampukan setiap kehidupan kita. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami terangkat kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami, di mana Engkau telah melayakan kami. Kami boleh ada di tempat-Mu Tuhan, di tempat ini, di Ka'bah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya pengurapan Roh Kudus akan terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, ini yang menjadi doa kami, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang ajaib bagi kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima
kebesaran-Mu, pasti tahu bersyukur, pasti tahu memuji dan memuliakan Engkau. Waktu ini adalah waktu yang terbaik bagi kami untuk mempersembahkan roh kami, jiwa kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati-Mu Bapa. Ambil alih pada malam hari ini. Kemuliaan-Mu turun menaungi kami, memberkati kami semua. Intimidasi setan, kami percaya di dalam nama Yesus tidak ada lagi di tempat ini. Kemuliaan-Mu memberkati kami semua. Setiap hati yang merindukan Tuhan, dalam nama Yesus akan mengalami perjumpaan yang indah dengan-Mu Bapa. Dan kami buka ibadah kami yang suci malam hari ini. Kami dasarkan di dalam satu nama yang heran, nama yang ajaib, nama pertolongan kami semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai kemenangan. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Puji pada malam hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan, amin. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Semuanya, Tuhan yang mengatasi
besar cintanya. Haleluya. Kebenaran firman-Mu pada malam hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap Tuhan meninggikan Engkau. Kami mau tetap datang kepadamu Tuhan untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Haleluya. Kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak perlu
slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Yesus ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya Haleluya. Tidak ada satu keraguan di hati kami tentang Engkau dan pribadimu. Tentang kebenaran yang telah kami tahu dan kenal sampai pada saat ini. Firman yang hidup adalah pribadi Yesus itu sendiri. Oh Tuhan, bertahtalah di atas pujian penyembahan yang kami kerjakan saat ini. Bahkan kami rindu di atas tahta-Mu yang kudus. Firman-Mu kembali akan dibentangkan pagi kami saat ini. Singkapkan ya Roh Kudus rahasia firman-Mu. Dan setiap taburan kebenaran firman-Mu itu akan jatuh di setiap tanah hati yang baik. Bukan di tanah yang berbatu-batu. Bukan pula di pinggir jalan. Bukan pula di tanah yang berduri. Tetapi di setiap tanah yang subur. Ketika firman itu ditaburkan, dia akan bertumbuh menghasilkan buah. Bukan hanya 1-2 kali lipat, tetapi 100 kali lipat buah-buah kebenaran, buah pertobatan, buah pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang Tuhan percayakan untuk menyingkapkannya bagi kami saat ini. Ampuni kiranya segala dosa pelanggaran kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Kami siapkan seluruh hidup kami. Sambut firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sapa kita saat ini selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat anugerah dan pertolongan Tuhan. Saya secara pribadi untuk pertama kali ada di Wawundula bersama dengan suami dan anak-anak. Jadi kami satu rumah datang di tempat ini. Suami saya puji Tuhan dipercayakan melayani pada tadi ibadah raya tadi pagi. Dan saya tadi ke Malili karena Bapak Gembala di sana adalah om saya. Untuk itu saya akan perkenalkan nama saya Irai Risa Supit, ya, asal Sulawesi Utara, dan puji Tuhan, Tuhan percayakan mendampingi suami di bendang Tuhan
Dan mungkin tadi telah diperkenalkan di Desa Didiri, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso. Dan kami sangat bersyukur dalam sebuah kebanggaan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami banyak melihat senior-senior yang telah meninggalkan teladan yang begitu indah, manis, dan menjadi support bagi kami untuk tetap bertahan sampai pada saat ini oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Termasuk orang tua kami di tempat ini ya. Terima kasih Om Tante untuk kepercayaan bagi kami, sambutan yang begitu hangat dan luar biasa. Kami sejak kemarin ada di tempat ini. Luar biasa sambutannya, begitu hangat dan menjadi sebuah teladan yang sangat baik bagi kami untuk lebih lagi maksimal dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang keempat. Sekali lagi Pengkhotbah pasal 4 kita akan membaca ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sekali lagi Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 firman Tuhan katakan seperti ini. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Puji Tuhan. Catatan yang ditinggalkan oleh Raja Salomo, raja ketiga di tengah bangsa Israel. Di mana Raja Salomo memiliki sebuah track record yang luar biasa dan catatan firman Tuhan sebelum dan sesudah dia tidak akan bangkit lagi raja yang berhikmat seperti seorang Raja Salomo bin Daud. Ketika ayahnya mencatat rekor sebagai raja yang membawa kerajaan bangsa Israel kepada puncak kejayaan, maka Salomo pun mencatat sebuah track record bahwa dia telah membawa kerajaan bangsa Israel ke puncak keemasan. Dengan segala karya-karya dan yang luar biasa. Hasil kemenangan dari ayahnya Daud dan dia telah nikmati di mana bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahkan lebih lagi ketika bangsa-bangsa, para raja-raja yang memerintah di bumi mendengar hikmat kepada yang Tuhan beri kepada Salomo, mereka datang bukan dengan tangan kosong, tapi mereka datang dengan membawa upeti-upeti yang luar biasa berharganya. Nah saudara, tetapi dalam pencapaian Raja Salomo sendiri, ternyata apa yang masih kurangkah kepada Salomo? Ya. Bagi Salomo terlalu perfect mungkin ya, untuk dibandingkan dari yang namanya ketenaran orang-orang zaman sekarang. Untuk dibandingkan dengan kekayaan-kekayaan orang-orang yang tercatat namanya sebagai orang-orang terkaya di bumi. Tidak bisa dibandingkan dengan Salomo. Bahkan banyak lagi capaian-capaian Salomo yang belum ada satu manusia pun yang dapat menyamai apa yang pernah dicapai oleh Raja Salomo sendiri. Tetapi hal yang sangat luar biasa bagi Salomo bahwa seperti yang kita baca pada malam hari ini, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Mengapa Raja Salomo hanya memberikan sebuah gambaran segenggam ketenangan? Apakah bagi Salomo tidak cukup untuk dia berkata segudang ketenangan? Saudara. Apakah tidak cukup untuk Salomo akan berkata bahwa seistana ketenangan? Tapi dia hanya memberikan sebuah gambaran segenggam ketenangan. Segenggam ya. Bukan 2 genggam. Bukan 1 rumah atau 1 gudang ketenangan, tapi segenggam. Ternyata bagi Salomo, segala sesuatu yang telah pernah dicapai dan dimiliki oleh Salomo tidak dapat dibandingkan dan ditukar dengan yang namanya sekecil ketenangan. Haleluya. Saudara, apalagi yang kurang kepada Salomo? Alkitab memberikan sebuah catatan bahwa Salomo memiliki 40.000 kandang kuda. Jadi bukan 40.000 kuda. Ya.
40.000 kandang kuda dan 12.000 pasukan yang dapat mengendarai kuda. Jadi apa yang kurang ya? Kurang lebih saya membaca sebuah referensi, setiap tahun emas yang terkumpul di kerajaan Israel yang dipimpin oleh Salomo kurang lebih 22 sampai 23 kilo per tahun. Apa yang kurang? Ya. Di zaman Salomo, tembaga dan perak tidak berharga. Dan batu-batu mahal yang begitu mulia, orang-orang pilihan ada di sekitar Salomo. Pasukan-pasukan, panglima-panglima yang gagah perkasa ada di sekeliling Salomo. Tidak ada yang kurang. Istana yang megah berhasil dia bangun. Di masa tua, dia mencatat kitab pengkhotbah. Banyak catatan-catatan di dalam pengkhotbah yang lebih banyak kalimat akan kita jumpai barisan kata sia-sia. Ya. Ternyata saudara, manusia, kita, saya dan saudara, kalau kita hidup di luar Tuhan, hidup ini sia-sia. Memang yang membuat kita berharga bukan harta kita, amin saudara. Yang membuat kita berharga bukan jabatan kita, bukan pencapaian kita. Yang membuat berharga manusia adalah ketika kita telah ada pada catatan kasih karunia Tuhan, mewarisi keselamatan, hidup yang kekal di sorga yang sementara Yesus sediakan untuk saya dan saudara yang akan tetap tinggal setia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Saudara, kedatangan Tuhan dua macam bagi kita. Secara pribadi dan secara universal. Yaitu ketika dia akan disambut oleh orang-orang kudusnya di awan-awan yang permai, itu kedatangan secara universal. Tetapi ketika dia hendak datang kepada manusia, kepada yang dikasihinya, yang dicintainya secara pribadi, saya dan saudara, kita tidak pernah tahu cara dan waktunya Tuhan bagi kita. Tidak pernah kita tahu. Tapi harus kita pastikan bahwa kita telah hidup berharga oleh darah salib Tuhan. Kita telah menjadi berharga lebih dari apapun juga yang mulia nilainya di muka bumi ini. Hanya oleh karena salib Kristus itu sendiri. Ketika manusia hendak berbangga tentang keberadaan hidupnya, tentang segala pencapaiannya, tentang target-target yang telah dia pasang dan dia telah targetkan dan dia berhasil mencapainya. Adakah manusia itu puas? Tidak pernah puas. Karena memang secara ilmu ekonomi ya, benar manusia tidak pernah puas. Makanya ada satu catatan, ada satu lagu lama Pantekosta. Ku sungguh puas dengan Yesus. Karena memang cuma Yesus yang dapat memberikan kepuasan di hati ini. Ya, orang sakit bisa beli obat ya. Banyak uang, pengobatan tidak bisa di dalam negeri, ke luar negeri bisa. Tapi ingat, uang tidak bisa beli kesembuhan. Cuma Yesus yang bisa menganugerahkan kesembuhan. Kita bisa usahakan ya. Atur pola makan yang sehat, pola hidup kita sehat, dan lain sebagainya. Atur waktu sedemikian supaya waktu kita termanage dengan begitu rapi dan baik. Dan kita bisa mengatur hidup ini supaya setidaknya bisa menambah umur panjang. Padahal memang cuma Tuhan yang bisa kasih umur panjang kepada kita. Tapi kita diberi hikmat untuk mengatur segala sesuatunya yang terbaik untuk pribadi kita masing-masing. Tetapi ingat saudara, segala sesuatu bisa diusahakan. Tapi Tuhan yang memutuskan hidup saya dan saudara. Haleluya. Saudara, saya secara pribadi dan keluarga, baik rumah tangga dan keluarga besar kami, bulan lalu kami berduka cita karena papa saya Tuhan panggil. Saya imani bahwa Tuhan telah panggil papa pulang ke tempat yang telah disediakannya bagi papa kami. 4 tahun 9 bulan dalam keadaan lumpuh karena kekurangan, divonis dokter kekurangan zat garam dalam tubuh. Ya, papa saya sebelum sakit orangnya kekar, ya, sehat, kuat,
bisa bekerja dengan begitu normal, dan waktu sakit tiba-tiba langsung tidak berdaya, dan 4 tahun 9 bulan cukup lama ada di tempat tidur dan tidak bisa menggantungkan hidupnya kepada orang lain apapun yang dia kerjakan. Dan saya mengambil pelajaran berharga dari ini, bahwa biasanya kalau saya pulang ya, karena mulai papa saya sakit, setiap bulan Januari ulang tahun papa saya dan suami mengatur waktu sedemikian supaya bisa pulang ke Tombatu, kampung saya, bisa ada di ulang tahun papa saya. Dan saya memberikan motivasi rohani supaya jangan berputus asa dengan keadaan apapun. Dan memang ternyata ada penyesalan-penyesalan, bukan menyesal karena sakit dari papa saya, tapi ada penyesalan bahwa ketika dia sehat dia tidak kurang setia beribadah kepada Tuhan. Ya, ketika pernah ya, saya tidak malu saksikan ini. Satu kali kami pulang Tombatu, ya di kampung saya di Tombatu kalau kerja bakti hari Minggu. Katanya karena orang-orang kumpul hari Minggu, orang-orang ada di kampung hari Minggu. Jadi saya dan suami sekeluarga sudah siap-siap mau ibadah ke gereja. Dan saya lihat kok papa saya cuma pakai baju kerja, ya. Jadi saya tanya, "Papa mau pi mana?" "Oh ada itu." Memang saya dengar, tapi saya pura-pura tidak dengar. Itu pengumuman dari dusun, kerja bakti angkat rumah kalau tidak salah pada waktu itu. Jadi saya pura-pura tanya, "Papa mau kemana?" "Oh ini mau kerja bakti." "Oke, apa kerja bakti? Jam ibadah kenapa kerja bakti?" "Iyo, kalau ibadah hari Minggu masih ada minggu depan." Kalau kerja bakti katanya hari itu minggu depan tidak ada kerja bakti. Sedih sekali saya, saudara ya, sedih sekali. Jadi saya bilang, "Papa masih yakin hari Minggu depan mau ada leba ibadah?" Saya sedih ya, sedih sekali waktu itu. Jadi saya kasih ingat papa ya, karena saya bilang pernah suami saya waktu pulang, suami saya kasihan mau usahakan bagaimana caranya mau gendong kah atau bagaimana mau angkat supaya pergi di gereja, tapi akhirnya tidak bisa ke gereja, jadi kami layani saja di rumah. Jadi saya bilang itu, "Pak, minta ampun Pak Tuhan karena masih sehat kuat, kurang setia beribadah, serta so sakit tidak bisa pi mana-mana, baru menangis minta ampun menyesal karena waktu masih kuat tidak pi ibadah." Jadi kita yang ada saat ini ya, jemaat Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, masih sehat, masih kuat, tangan masih bisa bertepuk tangan, berikan yang terbaik ketika memuji Tuhan. Suara kita masih kita bisa keluarkan untuk memuji Tuhan, keluarkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Kaki masih bisa berjalan dari rumah masing-masing, membawa kendaraan apapun bentuknya, masih bisa tiba di setiap tempat tujuan. Syukuri dan amenkan, akui bahwa itu cuma karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita masih sehat sampai saat ini, kita masih ada dengan keberadaan ini, bahkan sekalipun di tengah pergumulan yang berat, katakan hidup ini karena kemurahan Tuhan. Cuma karena kebaikan Tuhan. Kalaupun kita masih bisa merawat diri ini, masih bisa mengatur waktu dengan begitu baik, itu karena hikmat yang Tuhan masih beri kepada kita. Kalau orang so kekurangan hikmat, apalagi so tidak ada hikmat, saudara, bahkan dirinya sendiri dia rusak, ya. Untuk itu syukuri bahwa kalau kita masih punya kerinduan untuk beribadah, mari minta supaya Roh Kudus tetap kerjakan kerinduan yang sungguh, lebih setia. Ya, tingkatkan kesetiaan, kecintaan kita dalam pekerjaan Tuhan. Tingkatkan itu supaya apa? Perjuangan kita selama ini akan tercatat di sorga. Tiba pada waktu dan saatnya kita akan terima upah kemuliaan yang telah disediakan di sorga, yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Bagi Salomo ketika menjalani kehidupan sebagai manusia, ya, penting kita punya segala sesuatu tentang hal-hal jasmani dan lahiriah penting. Tetapi apa gunanya? Apa gunanya memiliki segalanya padahal tidak ada ketenangan dalam jiwa kita? Tidak ada apa-apanya. Banyak catatan dan informasi berita, ya. Orang-orang yang punya banyak segala sesuatu dia miliki, tetapi mengakhiri hidupnya dengan begitu tragis.
dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak. Apakah apa yang dia miliki tidak dapat memberikan ketenangan kepadanya? Dia tidak terima ketenangan bukan karena dia tidak punya apa-apa, dia punya segalanya. Cuma yang kosong adalah jiwanya, tidak ada firman dalam hidupnya. Makanya saudara, jemaat Tuhan, mari. Kalaupun selama ini kita telah setia, semakinlah setia dengan Tuhan. Kalau hari-hari kemarin kita pernah lalai beribadah, mari tanamkan dan kejar lagi kesetiaan, kerinduan, rasa lapar haus itu akan hadirat Tuhan. Senantiasa Tuhan taruh dan kita nikmati saat kita ada di hadirat Tuhan. Jiwa kita dipuaskan, ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang melimpah-limpah. Memang kasihan mau berapapun uang kita, tidak mampu mau beli itu damai sejahtera. Amin saudara. Di toko, di mall, dimanapun yang namanya ada dagangan, tidak ada yang namanya jual ketenangan, saudara, tidak ada. Makanya Salomo bilang, betapa berharganya segenggam ketenangan. Yang dipertanyakan, jangankan segenggam, apakah ada setitik ketenangan di hati kita? Kalau mungkin masih ada kegelisahan yang lebih mendominan dalam jiwa kita, dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Mengapa saudara? Dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang sudah sangat lazim kita dengar dan kita baca. Tapi mari kita kembali baca dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Sebelum Mazmur 37, Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Saya akan baca bagi kita sekalian. Sekali lagi, Mazmur 62 ayat 2 dan 3 firman Tuhan katakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Apa yang membuat kita tenang saudara? Selama ini kita mengiring Tuhan, selama ini kita setia, tapi mengapa lebih banyak ada kegelisahan? Berarti kita belum hidup dekat dengan Tuhan. Ya, banyak yang setia ibadah, kelihatan rajin ibadah, padahal dia belum hidup dekat dengan Tuhan. Apalagi yang tidak setia beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi ada prinsip-prinsip yang kurang masuk akal ya. Begini, dia tidak mau ditegur ya, si A tidak mau ditegur tentang ketidaksetiaannya, dia templak orang yang menegur seperti ini banyak dan saya sendiri pernah begitu. Belum tentu begitu katanya. Belum tentu kamu yang setia beribadah dengan saya yang tidak setia ibadah. Belum tentu mana yang mau diberkati oleh Tuhan. Logikanya saudara. Sedangkan setia ibadah masih belum diberkati, apalagi tidak setia ibadah. Amin saudara. Jangan suka memutarbalikan firman Tuhan. Jelas sekali dalam kitab Maleakhi katakan bahwa Tuhan akan memberikan perbedaan. Orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang setia dengan orang yang tidak setia. Orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Akan ada dan jelas perbedaan itu. Cuma memang dasar orang bebal ya, suka membelokkan itu kalimat firman Tuhan. Jadi ketika sampai saat ini kita masih mengejar damai sejahtera. Banyak pergumulan, banyak saudara, banyak. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan banyak yang kami gumuli. Baik menggumuli jemaat Tuhan dengan berbagai macam karakter dan mental mereka. Bahkan pergumulan dalam pribadi dan rumah tangga keluarga masing-masing. Banyak yang digumuli. Tetapi apa yang membuat berbeda? Orang yang bergumul banyak dan orang yang bergumul sedikit. Padahal dia pergumulannya sedikit, pergumulannya kecil. Tapi dia langsung tumbang. Mengapa? Karena tidak ada ketenangan, tidak ada kebenaran, tidak ada Allah yang menyertai dia. Tidak ada hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi
seberat apapun pergumulan kita, sebesar apa masalah kita, kita akan menang. Sebab apa, saudara? Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Jangankan segenggam, Tuhan akan limpahkan ketenangan itu berlimpah-limpah dalam pribadi dan rumah tangga kita masing-masing. Mungkin istri bergumul untuk suami, sebaliknya suami bergumul untuk istri. Orang tua bergumul untuk anak, bergumul untuk tetangga, masyarakat, rekan dan lain sebagainya. Tetapi pastikanlah hidupmu dekat dengan Tuhan. Supaya di tengah badai pergumulan sekalipun tetap ada ketenangan menghadapi masalah. Tuhan bukan berjanji supaya masalah itu hilang. Pencobaan itu diangkat dan lenyap sama sekali, tidak. Tapi Tuhan berjanji ada kemenangan bagi orang yang menghadapi pergumulan namun tetap setia dengan Tuhan. Banyak berserah kepada Tuhan. Ya, Yesaya katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Tidak bisa dibeli dengan cara apapun juga, dengan nilai apapun juga yang dimiliki oleh manusia. Cuma dengan hidup dalam kebenaran. Ada perumpamaan yang Yesus umpamakan tentang dua macam dasar. Ya. Seorang mendirikan rumahnya di atas pasir, dan seorang lagi mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang telah menjadi dasar yang kuat. Dan catatan firman Tuhan bahwa badai datang sama-sama menghantam dua bangunan ini. Jadi bukan cuma menghantam bangunan yang didirikan di atas pasir, tapi di atas dasar batu itu sendiri. Tetapi yang membuat berbeda bahwa yang mendirikan rumahnya di atas dasar yang benar, batu yang kuat akan bertahan, akan tetap berdiri, bahkan badai yang besar sekalipun. Tapi yang berdiri di atas dasar pasir, bukan kepada dasar kebenaran yang sesungguhnya, hanya kebenaran dirinya sendiri. Ketika datang badai, ketika datang masalah, gelombang tentang persoalan-persoalan hidup, begitu gampang dia akan tumbang dan hanyut dengan masalah-masalah itu. Mana kita mau pilih, saudara? Mana kita mau pilih? Pilihan itu ada di hati kita, ada dalam keputusan kita pribadi masing-masing. Maukah kita pertahankan, minta supaya ketenangan, ketika Salomo katakan segenggam ketenangan itu lebih berharga daripada segala sesuatu, usaha menjaring angin, usaha-usaha manusia yang sia-sia, yang terus dikejar, yang terus diperbuatnya dengan cara-cara yang salah untuk mengejar ketenangan. Tetapi marilah kita sudah tahu bagaimana caranya supaya kita tinggal kepada ketenangan yang sejati, yaitu tinggal dalam kebenaran. Tinggal dan hidup dekatlah dengan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat dalam setiap perjalanan hidup kita. Memang sudah banyak kesaksian yang telah kita miliki, tapi perkayalah pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Kita mengiring Tuhan bukan cuma jadi sejarah ya. Sejarah dan kemudian akan dibaca oleh semua orang, bukan hanya sekedar demikian. Tapi mengiring Tuhan menjadi pengalaman kita setiap waktu dan sampai kapanpun Tuhan izinkan kita hidup di muka bumi ini. Amin, saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, kata firman Tuhan. Berikut dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang benar, bukan berarti luput dari masalah, bukan berarti luput dari pergumulan, tetapi ada tangan Tuhan yang menopang saya dan saudara. Sehingga ketenangan itu tidak mudah dirampas oleh apapun dan dengan cara manapun juga. Mengapa, saudara? Ada Tuhan yang menopang saya dan saudara. Jangan pernah takut, amin, saudara. Jangan pernah takut. Kalau Tuhan izinkan ada pergumulan kita hadapi, Tuhan pun akan imbangi dengan kekuatan. Kekuatan yang akan kita terima daripada Tuhan.
Ketika kita berserah kepada Tuhan, mungkin masalah belum akan selesai hari ini. Oh Tuhan, selama saya bergumul, bukan hanya 1 minggu, 1 bulan, bertahun-tahun. Tapi ingat, ketika kita berserah kepada Tuhan, tinggal dekat dengan Tuhan, tinggal terus dalam kebenaran, maka jawaban doa itu telah ada dan menjadi bagian kita, yaitu kita mampu hadapi pergumulan, bukan karena kekuatan kita, itu jawaban doa kita. Kita mampu hadapi pergumulan, masalah, pencobaan yang silih berganti kita hadapi, kita mampu, bahkan pengalaman kemenangan demi kemenangan Tuhan beri bagi kita. Sebab ada tangan Tuhan yang perkasa yang menopang saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Tetaplah hidup dalam kebenaran, dekat dengan Tuhan. Maka raihlah ketenangan, raihlah berkat mujizat yang menjadi pengalaman saya dan saudara dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketenangan itu sangat penting. Pengkhotbah tadi katakan bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan. Saudara, yang pertama saya kutip, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan akan menghasilkan ketenangan. Yang kedua dijelaskan oleh pengkhotbah tadi, bukan cuma sekedar dekat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Maka ketenangan itu akan jadi hidup kita semua. Mari saya undang kita berdiri semua. Kita nyanyi lagu tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Haleluya. Ketenangan itu sangat penting dalam hidup saudara. Dalam pekerjaan saja, kalau kita tidak punya ketenangan, kita tidak akan sukses. Tapi kalau ketenangan itu ada, maka saya percaya keberhasilan akan jadi bagi hidup kita. Bagaimana agar kita bisa tenang? Mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan kita bisa dapat ketenangan. Mari hidup dalam kebenaran, maka ketenangan itu akan jadi bagi hidup kita semua. Haleluya, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala gunung batu, hanya Dia kota benteng. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, lagu ini mengisyaratkan bahwa ketenangan itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita tenang, maka itu bagaikan gunung batu yang akan menopang hidup saudara. Ada benteng yang sangat kuat dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada ketenangan. Bagaimana kita bisa memperoleh ketenangan itu? Mari dekat dengan Tuhan. Mari hidup dalam kebenaran, maka ketenangan itu akan jadi hidup kita semua. Mari nyanyikan lagu ini terus, hanya dekat Allah saja. Saudara yang membutuhkan sentuhan tangan Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, berjanji untuk hidup dalam kebenaran, maka saya percaya ketenangan, kemenangan konsekuensi akan jadi hidup saja. Mama lihat tangan-tangan yang terangkat, yang membutuhkan sentuhan tangan dari mimbar yang bersini, yang berdoa bagi mereka. Tuhan jawab mereka, nyatakan kuasa kepada mereka. Berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka semua dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan jadi bagi hidup mereka, biar ketenangan dari Tuhan jadi bagi hidup mereka semua. Dia
berpayung akan maju ke depan. Kita dalam doa hanya dekat Allah saja. Segala pujian syukur Bapa kami datang persembahkan kepadamu di malam yang indah ini Tuhan. Karena kami boleh merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan selalu menuntun kami. Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan kami ada semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur atas waktu yang indah Tuhan beri bagi kami. Untuk kami mau datang Tuhan, menyuji, menyembah akan Engkau. Karena hanya inilah Tuhan yang kami persembahkan. Atas segala kebaikan Tuhan kami alami dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau selalu memberikan kerenduan di hati kami Bapa. Untuk kami mau dekat dengan Tuhan. Untuk kami mau datang bersekutu dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, seberapa kami hamba-Mu, bahkan jemaat-Mu Tuhan yang hadir di bait-Mu malam ini Tuhan, Engkau akan memberkati kami semua Bapa. Dalam setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami hanya berserah penuh kepada Tuhan, bahwa semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami tahu Tuhan semua itu baik adanya Bapa. Karena itu kami mau selalu menyerahkan segenap kehidupan kami Tuhan, untuk tetap dekat dengan Tuhan, sehingga ketenangan menjadi milik bahagian dalam kehidupan kami Bapa. Kami akan melihat jalan-jalan kebenaran yang Tuhan beri dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah menyembah, memuliakan Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan akan kebenaran-Mu Bapa, yang sungguh indah datang bagi kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Mengajar kami Bapa untuk semakin kami dekat Tuhan, untuk setia mengiring Tuhan, sehingga kehidupan akan menjadi tenang dan kemenangan akan kami raih dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan akan kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Engkau tetap memberkati hamba-Mu dimanapun dia melayani akan kebenaran firman-Mu. Engkau akan tetap berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu Tuhan. Kapanpun hamba-Mu akan kembali ke tempat pelayanannya bersama keluarganya, Tuhan akan menyertai, melindungi, bahkan di tempat pelayanannya dengan penuh damai sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Lanjut daripada ibadah kami malam hari ini Bapa, kami akan memberi korban persembahan kami Bapa. Besar kecilnya yang kami akan beri, kami percaya Bapa. Kami memberi karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan kita pada ini. Kita bawa persembahan kita secara teratur, kita angkat pujian. Bagi Tuhan yang
kegiatan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, bahwa hari Senin memang tidak ada lagi kegiatan, tapi hari Selasa ada ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga. Itu tetap akan diadakan dalam gedung gereja ini jam setengah 7 malam atau 18.30. Hari Selasa yang menjadi tuan rumah ada 3 orang keluarga. Yang pertama keluarga orang tua kita, keluarga Kapa. Kedua Erlinus Kapa, yang ketiga keluarga Yaman. Kemudian pada hari Jumat doa dan puasa. Pagi hari jam 10, jam 2 doa bersama, dan antara jam 11, jam 1 merupakan rally doa. Komisi pelayan altar, saya lihat mungkin diberi tugas untuk melayani Tuhan pada sesi-sesi atau pada jam doa bersama jam 10 dan jam 2 siang. Hari yang sama jam yang berbeda pada hari Jumat tersebut jam 18.30 merupakan ibadah youth atau ibadah pemuda dan remaja. Kemudian pada hari Sabtu jam 10 pagi ada latihan buat anak-anak yang rindu melayani Tuhan di bidang rebana. Tari-tarian rebana datang ya pada jam 10 pagi dalam gedung gereja ini. Kemudian pada malam hari latihan pelayan altar, persiapan buat hari Minggu. Ibadah pada pagi hari latihannya jam 18.30 kalau tidak salah, dan untuk malam hari jam 19.30 atau setengah 8 ya, setengah 7 atau setengah 8 malam. Kemudian hari Minggu, hari yang luar biasa. Tuhan masih beri waktu dan kesempatan. Saya firman Tuhan, Tuhan masih kasih nafas hidup dalam hidup kita. Mari cari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan selama masih ada diberikan waktu dan kesempatan. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa. Tapi kalau kita sudah memberi waktu untuk menyenangkan hati Tuhan, perbuatan kita akan mengiringi setiap langkah jejak kaki yang Tuhan akan minta kepada kita. Jam hari Minggu ya, sekali lagi hari Minggu itu jam 9 pagi ibadah raya yang pertama, jam 18 adalah merupakan ibadah raya yang kedua atau jam 6 petang. Tuhan Yesus pasti menolong jemaat Tuhan kita semua. Omikron katanya bermutasi, walaupun varian ini tidak terlalu seberat yang sudah dialami dalam varian Delta beberapa waktu yang lalu. Alpha pun cuman bergejala kayak kami OTG, tapi tidak terlalu tidak terlalu berdampak. Tetapi varian Delta dan ada beberapa varian, tapi kita percaya hidup dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika kita setia dekat kepada Tuhan. Tuhan jaga torang semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Inilah penyampaian atau pengumuman dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Tentunya atas nama keluarga besar GPD Alpha Omega Wanula kami perlu berterima kasih atas pelayan Ibu Pendeta Irah ya, yang sudah memberkati kami dengan firman Allah. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala Didiri ya, Bapak Pendeta Martin yang sudah bersama-sama dan tadi pagi sudah melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kedua anak terkasih, terima kasih sudah sama-sama datang ke Wondula. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, tempat pelayanannya di Diri. Letak gerejanya itu dekat jalan Trans Sulawesi. Jadi saya mohon izin sama Bapak Gembala Ibu Rohani, apabila kami atau ada jemaat yang barangkali mau ke Poso, barangkali mau ke Tentena, barangkali mau ke Palu, atau ke Gorontalo, atau ke Manado, kami mohon izin bisa singgah ya di gereja. Bisa ya? Biar cuman minum, buang air kecil, buang air besar, lebih besar, puji Tuhan. Ya, oh nginap, puji Tuhan. Tempatnya saudara, saya pernah ke Malino, pernah tinggal di Malino 21 tahun. Saya pernah ada di daerah yang terdingin di Tanah Toraja, daerah Pulau-Pulau. Tapi saya rasa di Diri itu juga tidak beda, dinginnya luar biasa saudara. Wah, jadi enak saya pernah ke sana, nginap di sana saudara. Karena dalam rangka penempatan sekolah Alkitab Tentena, kami ke sana dan hamba Tuhan ini minta kami mampir di sana, dan bukan cuma mampir, makan tidur di sana. Soalnya Ibu Rohani pintar sekali masak saudara.
Puji Tuhan, terima kasih buat pelayanannya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sebentar harus kembali karena ada pelayanan juga di sana. Kita doakan biar Tuhan campur tangan, tapi terima kasih Maria sudah doakan perjalanannya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Bapak, kami bilang terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah raya kami yang kedua. Kami percaya berkat ibadah jadi bagi hidup kami. Makanan minuman kami Tuhan jamin, dan Engkau yang berjanji menghalau segala virus, bakteri, kuman, penyakit itu tidak akan kami alami. Kenapa? Karena kami tahu beribadah kepadamu Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami sangat kasihi. Berkatilah bangsa negara kami, biar keamanan, kedamaian, bahkan kesejahteraan Tuhan berikan kepada bangsa negara kami, khususnya para pemerintah kami dari tingkat pusat, provinsi, kota, madya, kabupaten, sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dusun. Tuhan berkati pemerintah kami, berikan hikmat kepada mereka dalam mereka menjalankan roda pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka, biar mereka boleh bekerja dengan maksimal, tentunya dengan sebuah tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia yang ada. Berkati juga Tuhan pihak Tentara Nasional Indonesia, mulai dari Panglima ABRI sampai jajaran terendah sekalipun, Kepolisian Republik Indonesia dari Pak Kapolri sampai kepada jajaran yang kecil sekalipun. Tuhan akan memberkati mereka sebagai penegak hukum, menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada mereka dalam mereka menjalankan pemerintahan yang ada. Bahkan Tuhan juga berkati daerah kami Sulawesi Selatan Tuhan, kabupaten kami Luhut Timur, kecamatan kami Kecamatan Tuhuti, bahkan desa-desa yang merupakan areal pelayanan kami, mulai dari desa Asuli, desa Wondula, desa Lioka, desa Baruga, desa Langkera, dan desa Matompi. Kami taruh daerah ketika kami ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap roh-roh jahat, penguasa-penguasa udara, orang-orang kuat yang beroperasi daerah kerja kami, yang seringkali membuat umat Tuhan jatuh bangun dalam pikiran mereka, yang membuat umat ciptaan Tuhan tidak bisa mengenal penciptanya dengan benar. Tuhan, kekuatan-kekuatan jahat ini kami perangi, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Biar kuasa Allah yang maha tinggi turun daerah kerja kami, sehingga boleh melihat berkat Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah daerah kerja kami. Terima kasih Bapak. Berkati juga gereja kami. Tuhan tolong gereja kami untuk kalangan Sulawesi Selatan. Kami akan mengadakan musyawarah daerah di Makassar. Tuhan tolong nanti Tuhan. Panitia yang sudah terbentuk Tuhan berkati mereka. Berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada mereka dalam mengerjakan tugas mereka. Bahkan kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang akan menuju ke musyawarah daerah nanti. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Bahkan dana yang dibutuhkan untuk ke Makassar Tuhan siapkan. Tuhan beri dengan penuh segala kelimpahan. Tuhan kami berdoa, biar lewat musyawarah daerah ini akan keluar aturan-aturan daerah yang setuju dengan hati Tuhan. Semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Bahkan kelak dalam musyawarah daerah ini akan terpilih majelis daerah untuk 5 tahun ke depan. Tuhan tolong mereka yang Engkau pilih lah yang akan menjadi majelis daerah di kalangan Sulawesi Selatan. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus Tuhan kami berdoa, berkati juga keluarga besar GPD Alfa Omega Wondula, biar tambah hari Tuhan tambahkan jumlah bilangan kami. Kirim jiwa-jiwa baru dan Tuhan adakan kegerakan besar serta kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Biar jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh ke arah Tuhan, semakin kuat dan semakin dewasa dalam Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sementara menghadapi problem Tuhan lewat fisik mereka dalam keadaan tubuh yang sakit. Tuhan, kami sangat percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau datang menyembuhkan mereka. Tuhan nyatakan kuasa kepada mereka. Kami terus berdoa buat adik kami Tato. Tuhan jamah dia, roh-roh jahat yang ingin menguasai dia kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan keadaan adik kami Tato. Tuhan pulihkan dia dan dia kembali beribadah memuliakan Tuhan. Begitu juga orang tua kami, ibu dia Tuhan. Tantenya dia di kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Jamah mereka, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Om Tandianis juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan bagian kakinya. Tuhan pulihkan keadaannya dalam nama Yesus. Bahkan masih banyak lagi jemaat yang lain yang dalam keadaan sakit, kami tidak tahu persis bagaimana keadaan mereka. Tapi kami terus berdoa biar tangan Tuhan terlurah atas mereka. Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka, sehatkan mereka semua. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Begitu juga jemaat Tuhan yang mengalami masalah pada yang psikologi mereka. Barangkali ada masalah keluarga mereka. Tuhan turun, pulihkan rumah tangga mereka. Kami berdoa hubungan antar suami istri semakin baik. Hubungan antara orang tua anak semakin baik. Hubungan antara kakak adik semakin baik. Tuhan tolong mereka yang punya masalah di bidang ekonomi. Tuhan berkati pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini.
Biar Tuhan perhatikan usaha-usaha mereka. Bahkan Tuhan tingkatkan penghasilan mereka. Sehingga mereka tidak punya masalah bagian ekonomi mereka. Karena Tuhan sudah memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan sebagai gembala jemaat menyerahkan seluruh jemaat yang kupercayakan hamba layani. Baik dia sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak baik yang sudah sekolah, yang belum sekolah, bahkan yang anak kami yang tinggal di luar daerah ini. Baik mereka yang sudah bekerja, yang sementara mencari pekerjaan, bahkan yang sementara menuntut ilmu, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Memohon kepada Bapa, Tuhan perhatikanlah mereka semua, jemaat yang kepercayaan kami layani. Baik mereka yang bekerja di kalangan pemerintah Tuhan, sebagai pegawai negeri, sebagai honor di tempat yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka. Mereka yang membuka usaha sendiri lewat membuka toko, warung, bengkel, salon, rumah makan, tempat jahit dan lain sebagainya. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang bertani, menanam padi, merica dan lain sebagainya, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bekerja di perusahaan Tuhan, entah itu PT Vale, kontraktor-kontraktor yang beroperasi di daerah kerja kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan jagai kami semua, lindungi, sertai, pimpin, tuntun dan berkati kami semua. Memohon Bapak, jauhkan kami semua dari segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, niat-niat jahat orang, kecelakaan-kecelakaan yang tidak kami ini, yang namanya kemiskinan, kebangkrutan, bahkan Tuhan keretakan rumah tangga. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus, tidak akan menimpa kami. Kami hidup dalam berkat-berkat Tuhan yang penuh kelimpahan. Usaha-usaha jemaat Tuhan semakin berkati, sehingga tidak ada jemaat Tuhan yang hidupnya miskin. Hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah kepadamu. Kami percaya janji firman Allah jadi kenyataan dalam hidup kami. Di mana apa yang kami makan dan apa yang kami minum Engkau berkati. Bahkan Engkau akan menghalau segala virus, bakteri, kuman, penyakit tidak akan menimpa kami. Karena kami tahu beribadah kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang melayani, baik mulai dari depan gereja Tuhan sampai di altar ini, dari pintu masuk sampai di altar ini, Tuhan berkati semua. Biar berkat pelayanan jadi bagi hidup kami. Bahkan setiap korban-korban persembahan yang kami berikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, Tuhan tilik semua ya, dan Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Sebagai gembala jemaat mau menyerahkan jemaat Tuhan yang membalikan milik Tuhan. Mereka melakukan karena mereka mengasihi Tuhan. Melakukan firman Allah, mereka mengasihi kami pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan, bukankah Engkau berjanji, buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat kepada mereka. Secara rohani iman mereka semakin bertumbuh ke arah Tuhan. Mereka semakin kuat dan semakin dewasa dalam Tuhan. Dalam bentuk jasmani, anugerah mereka kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita bagi hidup mereka. Bahkan segala usaha mata pencarian mereka, profesi, pelayanan, studi mereka diberkati dengan limpah. Dalam nama Yesus, mereka tidak akan hidup dalam kekurangan, tapi mereka hidup dalam kelimpahan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Bahkan malam yang akan kami jalani, Tuhan bersama-sama dengan kami. Jemaat Tuhan yang kerja malam, Tuhan sertai, jaga, lindungi. Kami yang beristirahat, Tuhan berikan istirahat yang baik-baik kami. Besok pagi kami boleh bangun tubuh yang sehat diberkati. Semua untuk hormat bagi nama Tuhan semata-mata. Rencana-rencana kami, program kami sepanjang minggu yang berdiri ini, baik program keluarga besar GPD Alfa Mega Wondula, baik itu ibadah rumah tangga Tuhan, ibadah dari setiap wadah-wadah yang ada, bahkan doa puasa kami, ibadah raya kami di minggu yang akan datang, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai semua, semuanya boleh berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, Tuhan siapkan mereka, pakai mereka. Mereka bukan melayani karena mereka bisa saja, tapi mereka melayani karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapa yang sungguh sangat baik. Ini doa kami Tuhan kepadamu. Kami sangat yakin Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa kami, karena kami sudah minta semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita berdiri semua, kita nyanyi lagu akhir kita di tahun 2020. Ku percaya Kau Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang
berada di samping kiri kananmu yang menyertai engkau. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus jiwa hidupmu di malam yang indah ini. Sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami yang kedua. Haleluya, haleluya.